Zaman datang ke sini kan untuk membenarkan Utsman yang salah, yang tidak sama dengan sunnah Nabi. Apa jawaban Ibnu Mas'ud, Pak? Bertengkar itu jelek. Saya senang jawaban ini. Bertengkar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Muzammil. Kita masuk surat Al-Muzammil. Ya, beberapa riwayat menyebutkan setelah Iqra Al-Mudaththir, rangkaiannya itu Al-Muzammil. Artinya sama Bapak Ibu, zammala yuzammil itu sama dengan dassara yudassiru, menyelimuti, kemulan. Wahia tis'u asyrata ayatan. Jumlah ayatnya 19. Wakila ada juga yang berpendapat bukan 19 tapi isyrun, ya 20 ayat. Ya. Itulah penghitungannya aja nggak sama, ada yang bismillahnya dihitung, ada yang tidak, itu ya menyebabkan terjadi perbedaan-perbedaan. Waya makiyatun, bahwa ayat ini diturunkan di kota Mekah dan sudah bisa diyakini kalau turun di Mekah itu selalu menerangkan dua hal, akidah, tauhid, dan akhlak. Sudah sering kita sampaikan Ibu Bapak, Nabi ini menerima Al-Quran mulai Iqra sampai terakhir itu 23 tahun. 13 tahun di Makkah, sisanya di Madinah. Yang di Makkah itu selalu berhubungan dengan akidah dan akhlak. Baru ketika beliau hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat syariat, ayat hukum, sholat, zakat, puasa, ya, termasuk yang paling banyak hukum perkawinan, Pak. Jadi misalnya di dalam Quran itu ada ayat hukum jumlahnya 100, itu yang 2/3-nya menerangkan perkawinan. Jadi hukum perang juga ada, ya, hukum ekonomi juga ada, tapi kalau dibandingin hukum perkawinan itu tidak ada bandingannya. Ya. Jadi 2/3 dari seluruh ayat hukum yang menerangkan hukum itu berbicara tentang perkawinan. Sampai di dalam surat An-Nisa itu diterangkan, walimah saja itu diterangkan. Bisa dicek ya ayuhan itu, la tadkhulu buyutan nabi illa yudhana lakum itu. Jadi kalau ada walimah itu, kalau tidak diundang tidak boleh datang. Sampai detail-detailnya hubungannya perkawinan kan mesti walimah. La tadkhulu buyutan nabi, janganlah kamu masuk rumah nabi illa ayudhana, kecuali diizinkan, artinya diundang pelaku. Ya, walimah itu tidak diundang tidak boleh datang, enggak diundang kok teko. Makanya yang tidak diundang harus pulang dulu itu ya. Satu, sampai detail begitu. Ila ta'amin ghairi nadhirin inahu, misalnya dalam ayat itu kalau diundang walimah itu kan hubungannya masih dengan makanan Bapak Ibu. Jadi nunggu matenge panganan tuh gak oleh. Ila ghairi nadhirin, tanpa menunggu matenge, diundang mari isya kemudian disi mari maghrib, hubui gak oleh. Ndak etis.
Nah, yang menarik ada yang terakhir tentang larangan menghadiri walimah itu. Nggih. Tapi kalau sudah diberi ta'imtum, sudah diberi ta'am, sudah diberi makanan, fantasyiru harus segera pulang. Jadi walimah itu udah setelah makan-makan malah ayatnya begitu rinci, wala musta'nisina li hadis, ngomong-ngomong hadis kan ngomong-ngomong ngerayu-ngerayu mantene dijak omong-omongan gak oleh. Ya wong manten kan ya jadwal pertandingan tidak boleh ditunda, Pak. Jadi sampai detail itu loh, coba betapa pentingnya kawin. Ya. Jadi ayat, dan itu semua turun di Madinah. Semua ayat itu sholat, zakat, puasa, termasuk ayat yang menunjukkan hukum-hukum pemerintahan. Yang sudah sering saya singgung bahwa ini kan saya kemarin diundang di Kapolda, Bapak Ibu, menyangkut kan baru rame-rame khilafah lagi itu kasihan mereka ini korban doktrin, dan mereka kan didoktrin, Pak, tidak ada dialog tanya jawab kan tidak ada, kasihan gitu ya, mungkin faktor uang juga. Mereka ditanya tidak ngerti, mengapa harus khilafah? Kan ketepatan ada 16 orang diundang di Polda juga, kemudian orang Benowo sing akeh, Pak. Ono perempuannya satu, Bu. Kita tanya khilafah itu apa-apa, ya enggak tahu. Ya pokoknya kalau negara dalam keadaan sulit itu harus ada khilafah, Pak. Itu ngaji gimana model begitu. Pada ambil apapun makanannya, minumannya teh botol sosro kayak begitu, itu kan akhirnya khilafah. Apa yang khilafah aja kan tidak tahu. Ya, kasihan. Saya sudah mengungkapkan di Quran tidak ada kata khilafah. Yang ada kata khalifah, pengganti Rasulullah. Ya. Jadi kemudian juga negara Islam, hubungannya kalau tidak khilafah kan mesti negara Islam. Sama, Pak, saya berulang-ulang dulu waktu yang dengan Hizbut Tahrir dibubarkan itu di UNER waktu itu, di depan 2000-an mahasiswa UNER, ITS, UNESA. Mas Ismail Yusanto yang jubirnya Hizbut Tahrir tanya, Mas, mengapa harus negara Islam? Nah, ini perintahnya Quran loh, Pak Ali. Quran yang mana? Saya bilang, yaitu bolak-balik masih dia pegangannya Al-Baqarah 208 itu. Udhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu di dalam negara Islam kafatan secara totalitas, kafah. Jadi hasilmu langsung tafsir mana? Buatnya enten bagus. Satu pun kitab tafsir yang menjelaskan asilmu ditafsirkan negara Islam tidak ada. Asil tauhid, mempertahankan tauhid, tidak boleh syirik kepada asilmu, tidak bisa. Itu kalau begitu mereka menafsirkannya dengan akal. Dan Nabi ya sudah mengingatkan betul, tidak boleh dawuh Gusti Allah ditafsirkan dengan akal. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fal maktahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya pesan tempat duduk di neraka. Betapa Nabi sangat ngati-ngati iki dawuh Gusti Allah. Nah, makanya kesepakatan ulama ayat Quran itu dengan ayat yang lain. Ayat Quran ditafsirkan dengan dawuh Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi. Ayat Quran ditafsirkan dengan pendapat sahabat, boleh, karena sahabat itu masih sehidup dengan Nabi dan ilmunya juga dari Nabi. Dan yang terakhir, kesepakatan ulama, ayat Quran boleh ditafsirkan pendapat tabi'in, nabiin pertama, yang walaupun tidak bertemu Nabi tapi bertemu sahabat. Generasi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan masih sebenarnya jumlah imam mazhab itu kan 83, Pak. Cuma sekarang enggak diikuti orang, kecuali di seluruh dunia Islam yang diikuti yang empat ulama itu. Asy-Syafi'i,
Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ya, itu sudah tabiin kedua ketiga, tidak berani. Spinner Imam Syafi'i kita tidak pernah, Imam Ahmad, Imam Malik tidak pernah kita temukan di Quran, di tafsir lah. Tafsir siapapun, ulama manapun, bahwa Imam Syafi'i menafsirkan ini dengan begini tidak berani. Jadi kalau ada orang menafsirkan negara Islam, asilmu negara Islam itu hampir yakin itu mesti dengan akal. Bahkan Nabi dawuh fa'asaba, walaupun kamu menafsirkan dengan betul tetap tidak boleh. Dawuh Gusti Allah. Ya. Jadi saya pernah di UPN ini di khutbah Jumat memang dipesan oleh dosennya, Pak, coba terangkan anak-anak ini karena kurikulumnya tidak ada yang menjelaskan hubungan agama dan negara. Terus saya turun, saya jelaskan bahwa asilmu itu tidak boleh diartikan negara Islam. Itu memurnikan tauhid. Terus ada anak muda yang kelihatannya memang pengikut Hizbut Tahrir. Ustadz, selesai khutbah Pak, saya boleh dialog sebentar? Oh boleh, lama juga boleh kok, aku gitu. Monggo. Ternyata betul, Ustadz saya setuju panjenengan menafsirkan asilmu dengan tidak boleh negara Islam, tapi di situ kan diakhiri dengan kafatan, kan totalitas. Berarti tetap harus negara kan harus Islam, harus totalitas. Saya tanya, kafatan itu mengapa tan, tidak tin, tidak tun? Dan itu yang harus dibaca tan, Pak, tidak boleh kafatin. Itu harus namanya hal, nahunya itu hal. Ternyata tidak bisa, memang dia tidak belajar. Jurusannya kimia. Mengapa kok tan, Mas? Bingung akhirnya. Kamu itu harus belajar lagi ya. Itu namanya hal itu dalam bahasa Inggris namanya adverb. Adverb itu menunjukkan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Adverb itu kan verb, itu kan kata kerja, like noun, kata benda. Dan itu kafatan menjelaskan kalimat sebelumnya, menjelaskan udhulu fi silmi. Bingung lagi Pak, belajar lagi Mas. Belajar jangan pakai doktrin gitu. Baca tafsirnya mana. Ya sudahlah kalau begitu Ustaz. Jadi rata-rata mereka belajarnya kasihan, dan juga kemarin kesimpulannya di Polda juga saya yang paling banyak bicara, suruh usul saya konkret Pak Kapolda, kurikulum dirubah total. Anak-anak ini butuh penjelasan hubungan agama negara yang betul bagaimana. Nah, itu tidak menerima di dalam kelas, menerima di luar. Jadi kurikulum pendidikan agama itu kalau di perguruan tinggi, khususnya di luar IAIN, UIN lah, di UIN kan lebih rinci Pak. Ya, di UPN, di UNAR, di atas itu pendidikan agama di perguruan tinggi itu sudah tidak usah menjelaskan sholat, zakat, puasa lagi. Jelaskan tentang hubungan agama dan negara, bagaimana pandangan tentang demokrasi, bagaimana proses ulama-ulama di Indonesia mulai NU, Muhammadiyah semua menerima NKRI. Itu kan ada dasarnya Quran hadisnya. Nah itu tidak dijelaskan lewat kurikulum. Wah itu bagus Pak, bagus Pak. Jadi anak-anak itu perlu mendapat jelasan rinci, itu perlu. Nah, selama ini mendapat penjelasan di luar kurikulum, dan penjelasannya sebenarnya tidak ada dasarnya kecuali doktrin. Ya, akhirnya ya begitulah Pak. Apalagi kembali pada ayat ini, semua ayat Quran turun pertama kali mesti akidah akhlak. Menyangkut hukum, termasuk hukum pemerintahan itu nanti di Madinah. Artinya bahwa beragama itu yang penting akhlak dulu, akidah dulu. Ibarat membangun rumah kan fondasi, sholat, zakat, puasa, hukum kawin, hukum ekonomi, hukum pemerintahan itu ibaratnya ya bangunan di atasnya fondasi. Makanya panjenengan sekali lagi kan tidak pernah mendengar bu isuli utamimah makarimal ahkam kan buatan neten. Yang ada bu isuli utamimah makarimal akhlak. Aku diutus Allah akhlak. Menyempurnakan akhlak bukan hukum. Orang kalau akhlaknya bagus tidak akan melanggar hukum Pak. Orang yang melanggar hukum kan malah ngerti hukum. Ketika kuliah di Fakultas Hukum ya dia hafal membunuh pasal berapa, mencuri pasal berapa.
Kalau jadi aparat hukum kan bisa berubah, godaane hukum iku akeh. Bukan mencuri pasal berapa, membunuh pasal berapa. Pasal ini harganya berapa. Itulah. Jadi orang yang melanggar hukum yang ngerti hukum. Orang yang akhlaknya bagus walaupun tidak ngerti hukum, insya Allah malah tidak melanggar hukum. Ya. Makanya benar Gusti Allah, masa Gusti Allah salah. Makanya dijelaskan di Quran itu masih akidah akhlak. Bangun rumah itu kan fondasi DC. Tidak ada ayat sholat, itu belakangan sholat itu. Ketika udah rata-rata pindah di Madinah, baru sholat, zakat, puasa, haji termasuk perkawinan tadi. Ya, itulah makanya ayat pertama justru dimulai membaca, karena kualitas orang itu dari membaca. Seberapa banyak dia membaca dan yang dibaca apa gitu loh. Ya, dibaca Quran ya insya Allah. Kalau dibaca medsos ya makin bingung. Ya, bingung ini mau korban kok PMK semua ini karpe piye. Ini off the record. Saya punya teman dosen fakultas kedokteran hewan di UNER. Cerita saya diri kadang-kadang ikut timbul tanda tanya balik menyelenggara itu adakah kok mesti ono muncul penyakit PMK. Sak durunge kok gak ono. Ya begitulah dunia ini tidak ada lepas dari hukum ekonomi Bapak Ibu. Jadi makiyatun Mekah. Qala Al-Mawardi, menurut Imam Al-Mawardi kulluhu dengan sumbernya Hasan Basri, Ikrimah dan Jabir. Qala Ibnu Abbas. Jadi kalau sudah Ibnu Abbas sudah saya katakan di antara ulama sahabat yang paling dianggap mengerti tafsir itu Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Kenapa? Pada waktu meninggal dunia Nabi umurnya baru 15 tahun. Karena beliau waktu masih umur kecil itu senang dengan mempelajari tafsir Al-Quran begitu Pak. Makanya akhirnya ketika Malaikat Jibril datang, Nabi pernah minta, Jibril ini ponakan saya. Abbas kan paman Nabi, sama dengan Abu Thalib. Ini ponakan saya, tolong diajari tafsir. Allah ma'alimhu at-ta'wil, ta'wil itu tafsir. Kalau yang mendoakan malaikat kan mandi Pak. Makanya ketika Nabi wafat, kalau ada perbedaan mengenai pemaknaan dari kalimat, Abu Bakar sudah tidak berani, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, udah kalau Ibnu Abbas mengatakan saya harus taat udah. Kalau udah Ibnu Abbas. Di sumber Ibnu Abbas itu sumber diyakini paling kuat kalau sudah menyangkut pemaknaan ayat. Masih muda loh Pak. Jadi waktu meninggal Nabi umurnya baru 15 tahun Ibnu Abbas itu. Namanya Abdullah bin Abbas. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud yang dia kuat di dalam tasawuf ibadah itu. Kalau Abdullah bin Umar dengan terkenal Ibnu Umar itu ahli hukum fikih. Jadi Ibnu Amr bin As itu politisi. Makanya terkenal di zaman Nabi ada 4 Abdullah yang ya sekarang profesor semua lah katakan begitu. Jadi kalau Ibnu Abbas profesornya tafsir begitu, kalau Ibnu Mas'ud profesornya ahli tasawuf, ibadahnya yang kuat. Kalau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab itu hukum. Kalau Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Amr bin As itu adalah politisi. Terkenal dengan Abadillah, Abdullah ke zamannya Abadillah. Anak muda-muda yang alim-alim, semangat belajarnya tinggi-tinggi. Jadi menurut Ibnu Abbas dari 20 ayat tadi ada 2 ayat yang turun di Madinah. Illa ayat ini 2 ayat yang di Madinah itu apa? Wasbir ala ma yaqulun, itu turun di Madinah. Ada 2 ayat ya. Kemudian yang satunya inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu alayah. Dilahiri. Ya. Jadi wa kharaja wal Baihaqi an Ibnu Abbas qala nazalat. Nah, sebab turunnya ayat yang sumbernya juga Abdullah bin Abbas ini, nazalat ayat ini surat Al-Muzammil ini turun
di Makkah, sama penjelasannya juga di Makkah, ya. Kemudian mengapa sampai dinamakan Al-Muzammil? Karena istama'at Quraisyin Quraisy fi Darun Nadwah. Darun Nadwah itu aula lah, aulanya Bani Sa'idah, terutama yang paling besar. Jadi di aula orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab itu kumpul semua, Bapak Ibu, kumpul semua. Ya, mereka kan memusuhi Nabi, tapi juga apapun yang akan dilakukan Nabi itu diperhatikan terus. Ketika ada di Darun Nadwah itu artinya di sebuah aula, balairung, ya, aula. Kemudian mereka faqalu, ada yang ngomong, mengucap, samu hadzal rajul isman. Itu loh laki-laki, maksud Muhammad. Ayo dijuluki saja supaya orang menjauhi dia, menjauhi Muhammad. Nggih. Samu hadzal rajul isman tasuduna annas anhu. Ayo Muhammad ini kan pengikutnya makin banyak, Pak. Diberi julukan saja agar orang-orang menjauh dari Muhammad. Faqalu, maka ada yang menjawab, oh saya setuju diberi julukan dukun saja, kahin. Oh dia dukun, kahinun, memang dukun. Yang satu mengatakan, enggak, jangan, majnun, dia orang gila aja. dan beliau itu tidak pernah marah, dikatakan orang gila itu tidak marah, Pak. Ada yang berpendapat, jangan dikatakan orang gila, dia katakan aja pembohong, kadzab. Dan itu pengaruh Yahudi, Pak. Jadi di Taurat dan di Injil, Bapak Ibu, identitas Nabi Muhammad itu jelas. Ayahnya siapa, nanti lahir kapan, itu semua ada di Taurat dan di Injil, rinci. Ya, bahkan lahir tanpa ayah itu ada di Taurat dan Injil. Dan ketika Nabi lahir betul, ulama-ulama Yahudi, ya, rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani di Mekah waktu itu diperhatikan betul, Ibu Bapak, cocok, cocok lahir di Madinah, lahir di Mekah, bapaknya tidak ada, gini, cocok. Yang tidak cocok satu tok gitu loh terakhir itu, nasab. Sayang ya, nasabnya kok tidak ketemu kita, tidak Yahudi ternyata Muhammad itu. Ya, jadi yang disebut Yahudi itu keturunan Nabi Yakub, auladu Yakub. Jadi anak keturunan Nabi Yakub itu Yahudi. Jadi anak Nabi Yakub itu kan banyak, salah satunya adalah namanya Yahuda. Maka anak keturunan Nabi Yakub namanya Yahudi atau Israel. Yakub siapa? Bin Ishak. Siapa Nabi Ishak? Bin Ibrahim. Dicek, wah sayang Nabi Muhammad sudah cocok semua, yang tidak cocok satu tok. Dia ini bukan keturunan Nabi Yakub, berarti pembohong dia. Ya. Itu kan kurang ajar. Bahwa Allah memang melebihkan keluarga keturunan Nabi Yakub jadi rasul-rasul, iya. Tapi kan kehendak Allah. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, 5. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Muhammad SAW. Itu 10. Dari 25 rasul itu, yang 15 memang keturunan Nabi ya. Nabi mulai Yusuf, Ayub, Zakaria, Yahya, sampai Nabi Isa. Itu memang betul-betul auladu Yakub. Cuma Allah kan muji Nabi ketika keturunan mereka Israel Yahudi ini banyak dari Rasul, mereka kan sombong sehingga mengklaim bahwa Nabi harus kan menurut mereka, harusnya itu kan menurut mereka, nggak menurut Gusti Allah, Bapak. Itu kan kesombongan. Akhirnya diklaim bahwa Nabi harus anak keturunan Nabi ya. Ternyata Nabi Muhammad bukan. Mereka akhirnya ngerubah ayat di Injil Taurat, dirubah Muhammad pembohong, Muhammad orang gila, Muhammad itu dukun, kahin, Muhammad itu tukang sihir. Itu sebenarnya awalnya daripada kalimat-kalimatnya tokoh-tokoh Yahudi ingin merubah keyakinan umat Islam waktu itu.
Jadi sebenarnya kalau mau berpikir akal sehat ibu bapak, ya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Loh, Nabi Muhammad itu nanti ketemunya Nabi Ismail ya bin Ibrahim. Doai. Tapi mereka tidak mau. Apa? Kesombongan. Soal nasab. Itu yang membuat mereka itu kan akhirnya ngerubah kan gitu. Itu doa aja, makanya muncullah kalimat kalau Muhammad orang bohong, gila, itu awalnya dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Walaupun akhirnya ada yang menerima Islam betul kayak Abdullah bin Salam. Abdullah Salam tokoh ulama, pendeta, rahib Yahudi lah. Akhirnya menerima Islam betul. Yang paling kurang ajar ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang paling tukang fitnah itu dia udah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Bapak. Itu yang tukang bikin kacau ya dia itu. Sampai ya, meninggal dunia. Dan alhamdulillah di zaman Nabi memang fitnah-fitnah seperti itu tidak mempan. Tapi setelah Nabi wafat baru Pak terjadi pertentangan, pembunuhan itu ada hubungannya dengan mereka. Ya, Sayyidina Umar terbunuh, Sayyidina Utsman terbunuh, Sayyidina Ali terbunuh, cucu Nabi Sayyidina Hasan Husain terbunuh, itu ada hubungannya dengan fitnah-fitnah yang sebenarnya sampai sekarang sebenarnya banyak keyakinan perpecahan umat Islam itu sebenarnya juga dipecah belah dengan orang luar. Makanya saya sering matur panjenengan tidak usah komentar tentang di medsos lah. Saya itu sedih kalau ada sesama kiai saling tuduh-menuduh di medsos lah. Ketemu aja belum, seorang kiai mengatakan begitu, betul, belum tentu juga, udah pernah ketemu. Padahal Quran jauh kalau ada berita yang belum jelas, tabayyun dong. Ketemu orangnya belum jurah komentar, wah kafir ini begini. Makanya tambah umat Islam pecah belah karu-karuan. Ya, mestinya duduk bareng-bareng atau diem aja lah, kalau sudah begitu diem aja lah, nggak usah ikut komentar. Dengan adanya medsos ini kan membuat kita suka komentar Pak. Memang orang yang nggak berani komentar pun karena komentar tidak berhadapan langsung dengan orangnya, itu yang membuat kendel kan itu Pak. Kata orang di Jawa kan nggak roh kentang kimpule, orang roh pon kliwon no. Nggak ngerti pon kliwon kok ikut komentar, karena aneh. Jadi yang menarik hari ini masalah agama apapun lah maksudnya, lihat aja. Jadi nggak ahli pun komentar. Ya itulah membuat perpecahan. Ya kembali pada, jadi awalnya ayat turun ketika di dalam Darun Nadwa, ya di dalam aula, tempat meeting, tempat pertemuan mereka sepakat, ya opo Muhammad ini dijuluki yang agar orang menjauhi dia. Ada yang berpendapat udah dia sebut orang kahin itu kan dukun. Ada yang udah jangan, lah opo orang gila majnun. Ada yang bilang laisa bi majnun, janganlah, apa kadzab, dia tuh pembohong. Ada lagi janganlah, apa sahir, dia tukang sihir. Kan Quran kan bahasanya bagus sekali Bapak Ibu. Bagi orang Arab yang ahli bahasa pun melihat Quran itu geleng kepala. Bahasanya sangat bagus. Coba alhamdulillahirabbil alamin arrahman rahim, itu kan indah itu. Makanya Nabi itu sudah Allah mengapa Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu kayak gitu. Untuk menolak anggapan mereka itu karangan Nabi Muhammad dewi. Nabi tidak bisa baca tulis, gimana ngarang? Loh, walaupun begitu masih dituduh itu Muhammad itu tukang sihir. Tapi bukan berarti itu goblok loh. Ummi, jadi ummiyun, ummun kan ibu, ummi ada alif layinahnya, ya terakhir itu loh. Itu orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya ketika ayat pertama turun Iqra itu kan jawab Nabi, ma'ana biqori'in. Loh, aku tidak bisa baca. Malaikat Jibril, ma'ana biqori'in. Saya dulu di pondok, ma'ana biqori' itu artinya saya tidak punya korek Pak. Itulah makanya Nabi Muhammad itu cerdas kanan kiri Pak.
bukan goblok. Otak kanan. Jadi kalau menurut ilmu Bapak Ibu, otak kiri ini kan kecerdasan akal. Orang pintar matematika, pintar hitungan itu masih kuat di kiri itu. Otak kiri itu mengendalikan separuh badan otak kanan. Sementara jadi otak manusia itu, wong ilmu guru itu kurang lebih hanya 1,5 kilo otak kita. Tapi di situ kira-kira 100 miliar sel. Para ahli saya baca, padahal misalnya tikus Pak itu hanya 500 punya. Hanya 500. Tapi lihat manusia itu 100 miliar sel. Padahal jadi itu apa ya? Super komputer. Itu otak manusia itu kan komputer raksasa. Lah, makanya otak kanan itu mengendalikan separuh badan kiri. Kalau kanan, otak kanan itu mengendalikan badan separuh kiri, kiri kanan. Tapi yang penting menurut para ahli Bapak Ibu, otak kiri itu intelektual, kecerdasan, IQ, intelligent quotient. Tapi otak kanan itu bangsa seni, agama, spiritual itu otak kanan. Makanya hari ini panjenengan sering mendengar kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu ternyata tidak kalah pentingnya dengan kecerdasan otak. Saya dulu sering diingatkan, Einstein itu goblok. Einstein goblok loh Pak, wong sekolah dikeluarkan. Einstein itu ngomong sulit, kalau ada pelajaran itu nggak bisa masuk. Akhirnya dikeluarkan. Udah kamu itu goblok, idiot, debil, ya, dialeksia, autis tidak. Umur 19, 18 tahun masuk perguruan tinggi ditolak. Kamu tidak bisa, kamu itu goblok. Kalau ukuran IQ memang goblok. Akhirnya ya namanya diarani goblok sama guru nih Bu Pak, akhirnya ya bekerja di sebuah perusahaan paten, ya otomatis pekerjaannya kan cari Einstein itu. Lalu umur 26 tahun kok bisa menciptakan teori relativitas yang sangat luar biasa. Orang paling jenius abad 20 itu Einstein. Loh, goblok ternyata bisa menciptakan teori yang sangat luar biasa. Itu yang harus kita perhatikan kan di sini. Jadi dia sampai dikeluarkan di sekolah, memang otak kirinya tidak kuat dia. Dia kuat di otak kanan. Spiritual, sabar, ulet. Ya. Jadi kalau ditanya kok Anda dikeluarkan dari sekolah akhirnya bisa menciptakan teori yang luar biasa, gimana? Loh, dia dalam bahasa Inggris mengatakan I didn't arrive at rational mind. Saya itu tidak menggunakan rasio saya, akal saya kan menggunakan akal budi nurani. Jadi kesimpulan para ahli sekarang Bapak Ibu, sabar ulet itu membantu mencerdaskan otak kiri. Jadi orang kalau gampang lalian, ya, matematika angel, ya, itu otak kiri kalau dia tetap sabar ulet tabah itu akhirnya cerdas. Thomas Edison juga begitu sama. Orang keluar dari sekolah kan bisa menciptakan teori yang luar biasa. Nah disinilah makanya saya selalu mengatakan ibu-ibu, mbok niru ibu-ibu. Ibu-ibu itu jadi mungkin dulu guru nih Einstein itu yang juga tidak sabar. Kamu goblok. Goblok kan hari ini. Apa besok mesti goblok kan belum tentu tuh Pak. Kayak itu loh Bu. Ya, sing hamil kan ibu-ibu tuh Pak. Sing lahirno ibu, sing nyusui ibu. Lah bapak ini enak-enakan roh. Makanya ibu-ibu lihat aja, anak umur, saya sering membuat contoh itu kan teori pendidikan ya, teori global itu. Anak umur setahun mulai belajar berdiri Bu nggih. Apa langsung bisa berdiri Bu? Jatuh kok. Tapi ibu sak dunia tidak ada mengatakan ketika anak belajar ngadeg jatuh goblok, tidak ada. Satu pun tidak ada. Hebatnya ibu di dunia di sini Pak. Ini seorang pendidik yang luar biasa. Gak ono aja, goblok. Gak ono. Ya walaupun jatuh itu masih dibesarkan hatinya toh. Anakku bisa berdiri sendiri, ayo nak, ayo nak. Itu kata-kata yang menyejukkan.
Istilah dalam ilmu pendidikan tidak mengalami learning shutdown, tidak ada kebuntuan belajar. Umur 2 tahun perkembangan anak, Bapak Ibu kan belajar ngomong satu kata, kadang setengah kata loh. Yang paling sulit akhirnya ketika ngomong R, kan begitu toh? Loro diwaca yo, tapi gak ono seorang ibu goblok. R loro yo. Tapi gak ono kamu goblok, ndak ada. Tapi karena kesabaran ibunya tadi, tidak bisa hari ini kan hari ini, besok itulah bahwa manusia belajar itu ternyata tidak hanya mengandalkan otak kiri, juga otak kanan. Itu Einstein. Einstein mengatakan I didn't arrive at rational method. Saya kan tidak menggunakan akal intelek, saya akan menggunakan imajinasi spiritual. Nah, disinilah orang yang sukses selama pandemi ternyata kan di situ, Pak. Orang tidak stres, orang tidak panik. Jadi orang yang gampang panik, krungu, corona, panik. Itu ibarat tanggul yang jebol, Pak. Arus deras, tanggul jebol, ya biar udah. Wong corona kemarin tuh hanya bisa dikalahkan dengan panik, kok. Tidak boleh takut, makanya orang ngetatak, Insya Allah, Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, Kanjeng Nabi itu kembali pada ayat Kanjeng Nabi, umi itu bukan goblok. Enggak bisa baca, enggak bisa apa orang kalau enggak bisa baca tulis itu termasuk orang yang goblok, betul. Tapi Kanjeng Nabi kan tidak seperti Einstein, cerdas, ya, dan juga hatinya kuat, spiritual. Orang kalau dikatakan kamu goblok, kamu majnun, enggak marah, berarti kan luar biasa kesabarannya. Dan sekarang udah kelihatan Bapak Ibu, bagi yang haji misalnya, sama tanya ini teman ini, kalau musim haji itu sekarang orang Eropa, Amerika, Swedia, Belanda, wah, udah betul-betul luar biasa. Saya haji pertama tahun 96 itu udah ada. Sekarang mulai terakhir kalau udah di Mina itu kan di Asia, Afrika, mereka dijadikan tua, udah luar biasa. Dan hari-hari ini yang menarik di India, Bapak Ibu. India ketika pisah dengan Pakistan karena agama, ya. Pakistan sekarang sekitar 200 juta. Di India tinggal 12%. Saya pernah ke India ketemu dengan menteri minoritas, menteri urusan minoritas itu termasuk minoritas agama. Diam-diam bisa sama kita, Bapak Islam, iya. Ini pemerintah India ini, sejak dulu tetap ditulis dua. Ada Islam di India sekarang sudah meningkat 30%. Jadi anak-anak muda di Indonesia sekarang tidak mau menjadi Hindu, Bapak. Lah, pejabatnya Hindu, fanatik semua. Lah, sekarang mulai banyak anak-anak SMA pakai kerudung, kan begitu. Mulai banyak tidak boleh pakai kerudung. Lah, tidak boleh kan malah tambah semangat. Bahkan terakhir ada pejabat India yang mengatakan Muhammad juga sama, Muhammad orang gila. Berarti itu kan kata-kata orang-orang jahiliyah dulu toh. Itu perempuan, tokoh partai Bharatiya. Di India kalau barat itu kan Hindu, Pak, Bharatiya, Mahabharata. Jadi partai yang menang sekarang kan Bharatiya Janata, itu partai Hindu yang konservatif. Kalau partai Kongres, ya itu Hindu tapi masih moderat. Kalau ini fanatik. Tapi semakin dikerasi orang, anak-anak muda semakin Islam. Jadi Islam di India itu sekarang sudah meningkat menjadi sekitar 30-an%. Luar biasa. Ya, panjenengan kalau di Mekah isinya orang India dong. Ya, kalau 30%, enggak usah 20% dari India itu sekarang 1 miliar kok, sudah berapa, Pak? Ya, luar biasa. Okay. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, itulah sebab turunnya ayat. Jadi suatu hari mereka kumpul di sebuah aula, kemudian mereka sepakat memberikan julukan pada Nabi Muhammad, yang kalau disimbolkan ya tadi, ada yang mengusulkan kahin, ada yang mengusulkan majnun, ada yang mengusulkan sahir, ada yang mengusulkan jangan, dia tuh pembohong, kadzdzab. Ya. Fabalagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akhirnya
terdengarlah rencana mereka itu di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatazammala fi siyabihi. Nabi ada rasa takut juga. Wah, kalau hanya ngomong tak apa-apa kalau mereka sepakat mau membunuh saya. Terus Nabi kemulan. Muzammil itu kan orang yang berselimut, kemulan. Wa tatassara sama fiha fatau Jibril, maka malaikat Jibril datang. Ya yuhal muzammil kum. Wahai orang yang berselimut, ayo bangun, tidak usah takut, bangun. Makanya al-muzammil itu orang yang berselimut, laki-laki. Kalau wedok berarti muzammilah. Jadi ada perempuan bu namanya muzammilatun atau muzammilatin. Ya, berarti orang yang perempuan yang sedang berkemulan, berselimut. Ya, muzammil, muzammilah kan selalu itu. Ya, soleh laki, solihah wedok, mukmin musyrik, musyrikah lah itu yang saya nggak suka. Kok wong itu jenis siti musyrikah. Syirik dan ada beberapa pengecualian. Jangan sampai masyarah ditambah siti, itu pengecualian. Masyarah, Hudzaifah, Muawiyah itu laki-laki semua. Di Arab sana zaman Nabi itu semua laki. Hudzaifah, Muawiyah, Maisarah itu laki-laki. Lah di Indonesia semua ditambah Siti Hudzaifah, Siti Maisarah. Yo aku ngaji ngantuk pian kira. Sing wis ya wis lah. Sing bener si Tolha, Pak. Tolha. Lah Tolha itu masih bener. Muhammad Tolha. Sing khutbah itu ada tulisan di iya. Loh itu memang laki-laki. Di Indonesia Tolha laki-laki udah betul. Tapi Maisarah masih perempuan. Muawiyah, Hudzaifah. Padahal itu aslinya lanang kabeh. Ya, Muawiyah, Hudzaifah. Jadi Nabi ya muzammil, orang yang berselimut, mengapa kamu takut? Ayo bangun aja. Ya, kumil laila, bangun malam. Nah inilah makanya ada yang berpendapat Bapak Ibu, jadi Nabi itu Bapak Ibu setelah jadi Nabi sudah punya kewajiban sholat khusus Nabi pagi dua kali lah pakai ya, pagi sore. Ya. Ditambah Nabi juga wajib sembahyang malam. Walaupun belum ada perintah 5 waktu, Nabi sudah sholat. Makanya kumil laila illa qalila, kamu bangun malam. Dan itu sedikit aja, jangan akeh-akeh. Kum illa qalila, sedikit. Jadi lebih banyak bangunnya daripada tidurnya. Makanya sedikit itu penafsirannya, Bapak ada yang mengatakan separuh, karena ayat sebelum setelah itu kan nisfahu. Ya, jadi nisfahu awingkus minhu qalila, bangun malam. Makanya beberapa ulama berpendapat Nabi itu bangun malam wajib, bayang tahajud. Kita sunnah. Jadi ayat ini ya bagi umatnya tidak berlaku wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa iya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Nafilah itu sunnah. Jadi kelolaan panjenengan memang tetap dianjurkan sembahyang malam, tapi hukumnya 5 waktu apa oleh pengitangi naik turu. Tapi Nabi boten wajib bangun malam, Muhammad tidak usah takut dengan mereka, dan sedikit saja. Tapi sedikit itu ternyata ayat setelah itu nisfahu, separuh malam. Ya, makanya Nabi riwayat-riwayat yang sering panjenengan dengar, sembahyang sunnah malam itu Bu, Pak, ya apa? Al-Baqarah habis. Itu 1 rakaat loh Pak. Al-Maidah, An-Nisa, Ali Imran. Pada sampean kul huwallahu ahad. Makanya kalau Nabi sembahyang sampai kakinya melepuh, kakinya abu itu bengkak, itu pantas. Itu Nabi, ya. Jadi separuh malam awingkus atau kurang sedikit minhu qalila, berarti separuh kurang sedikit. Auzid alaihi, separuh lebih sedikit.
Makanya ada yang berpendapat Nabi itu 2/3 malam. Jadi kira-kira jam 1 Nabi udah bangun sampai subuh. Sebelum subuh biasanya tidur qailulah. Tidur qailulah itu bapak-bapak dengan masih di masjid lah, enggak pakai bantal, dengan bagian kanan sebelah bawah, bantalan tangan sambil nunggu azannya Bilal subuh itu. Enggak setelah sembahyang tahajud kembali ke kamar terus turun neh ngono gaon. Kalau kita kan alhamdulillah kalau yakin panjenengan insyaallah sudah istiqomah sembahyang malam, cuma karena sembayangnya di kamar. Assalamualaikum ya nggih kemulan neh ya bantali digoleki maneh. Kanjeng Nabi mboten. Nggih 13. Itulah makanya ibu bapak nyuwun sewu, sampean bisa cek di Bukhari, di Muslim. Jadi selama ini kan beda pendapat. Tarawih itu 23 apa 11? Ada yang berpendapat 11. Lah yang berpendapat 11 itu sebenarnya itu tahajud. Jadi Aisyah itu memang. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi asyrata rakaat. Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat. Itu Aisyah istri Nabi. Cuma memang harus jujur lah, begitu monggo bisa dicek di Bukhari, di Muslim. Nabi 11 iya. Terus Aisyah kan tanya itu sebelum tidur terus sudah tidur ya Rasul. Aku mandi turu. Jadi kisah 11 rakaat itu sebenarnya kejadian setelah tidur. Nah, tarawih itu sebelum tidur. Makanya kalau ingin tarawih soal jumlah monggo terserah. Tapi tidak boleh mengklaim paling benar 11, tidak bisa Pak. Malah kalau saya berpendapat, saya cek betul di hadis-hadis itu jelas itu Nabi mengatakan, lu Aisyah aku mari turu cuma aku lek tidur tanah muanaya wala yanumu qalbi. Memang kedua mata saya terpejam, hatiku enggak. Ibu bapak Nabi kalau tidur tetap Allah itu Nabi. Kalau kita melek ya duit HP. Jadi soal jumlah enggak usah monggo lah 11, tapi bahwa itu makanya kalau kalangan ulama itu enggak bisa dijadikan dasar tarawih. Hadis yang lain yang menjelaskan bahwa jumlah yang enggak tahu itu. Wong itu dulu tarawih itu zaman Nabi itu ijen-ijen sendirian di masjid. Hari ketiga Nabi enggak keluar kok. Di Bukhari juga itu. Itulah kejadian di zaman Nabi sendiri-sendiri. Di zaman Abu Bakar juga begitu, di zaman Umar bin Khattab akhirnya Umar bin Khattab beristihad. Iki kok sholat kok diwidi kok suara tawon, Kaab suaramu kan api di mami. 23 itu sampai sekarang Makkah Madinah ke-23. Pertanyaannya mengapa Umar beri 23? Ya Umar kan lebih dekat dengan Nabi. Apa pasti 23? Wallahu alam lah. Makanya yang jelas Makkah Madinah sampai sekarang 23. Nah, sekarang piro? Ya sing keliru sing ora tarawih ngono. Sampeyan meluk telur. Sampeyan 11 23. Aku gak 11 gak 23 aku ora tarawih. Sudah tidak usah saling. Itu akhirnya hanya memang saya harus mengatakan fair kalau yang 11 itu kalau kita cek betul itu jelas-jelas itu menerangkan sembahyang. Ini nanti ada penafsiran, ada hadis di belakang ini di sini. Yang baik itu kan kumin laila hubungannya dengan bangun malam tadi 11 rakaat. Ada hadis menyebabkan 13. 13 itu berarti ditambah rong rakaat sebelum subuh qobliyah. Nah, yang betul ya Gusti Allah ngoten mawon. Cuma jangan paling mengklaim bahwa yang paling benar 11. Tidak. Jadi hadis 11 itu yang saya baca dan panjenengan bisa punya hadis Bukhari, boleh cek lah. Nabi betul mengatakan tanamu anaya wala yanamu qalbi. Berarti Nabi kan tidur. Tapi tetap ada perbedaan pendapat. Dan itu tidak apa-apa. Beda pendapat tidak bahaya beda pendapatan gitu aja. Beda pendapat. Soal fikih kan mesti beda pendapat. Mulai demak bojo bata ora, demak orang bata ora, wudu ora. Apalagi soal haji, wow perbedaan semua.
Makanya namanya kitab Bidayatul Mujtahid. Ibnu Rus orang dokter tapi ahli tafsir, ahli fikih, lahir di Eropa, di Spanyol toh. Punya kitabnya Bidayatul Mujtahid. Mungkin kalau mau beli, itu kan isinya menerangkan dan ulama sepakat dalam hal ini, beda dalam hal ini. Semua. Jadi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu menerangkan perbedaannya ini, persamanya ini, mulai awal sampai akhir, mulai bab wudhu, bab sholat, bab haji, bab kawin. Makanya saya kalau selalu mengingatkan, kalau sudah beda pendapat, ikutilah Ibnu Mas'ud, ikutilah Kanjeng Nabi, ya, tidak usah digede-gede. No, ketika mengirim orang ke kampung Quraidah, ojo sembahyang asar, belum nyampe desa Quraidah. Yang populer itu loh Pak. La tusallu al asra ila fi bani Quraidah. Jangan sembahyang asar belum nyampe desa Quraidah. Mungkin Bapak Ibu biasa nih memang kalau sudah nyampe desa Quraidah waktu asar masih nututi lah. Kejadian rombongan juru dakwah ini maghrib akan datang, terjadi dua pendapat. Sebagian sembahyang di jalan khawatir waktu asar entek. Tapi sembahyang tetap sembahyang di Quraidah. Waktunya setelah maghrib. Pulang ke Madinah, Kanjeng Nabi kemarin itu sholatnya tidak bareng loh Kanjeng Nabi, sebagian di jalan, tapi waktu asar masih ada. Lah sebagian boten di Quraidah, tapi setelah maghrib. Karena panjenengan dawuh la tusallu al asra illa fi bani Quraidah. Jangan sembahyang asar belum nyampe desanya orang-orang Quraidah. Sing bener pun Kanjeng Nabi bener kabeh. Enak ndak? Enak. Jadi sudah menyangkut lek akidah harus kuat Pak. Tapi lu sudah bid'ah fikih itu ndak usah digede-gedein. Ibnu Mas'ud yang ahli ibadah tadi memang riwayat kuat Nabi waktu haji selalu selama 3 hari 4 hari di Mina itu jamak qashar. Nah di zaman Utsman, Sayyidina Utsman ngimami di Masjid Mina tidak jamak, tidak qashar. Duhur ya sendiri, asar sendiri gitu Bu Pak. Lah akhirnya nyampelah kejadian itu pada Abdullah bin Mas'ud yang dianggap Ibu Mas'ud ahli. Betul. Ibnu Mas'ud langsung dah, oh Utsman salah, Utsman itu tidak cocok dengan Nabi itu, tidak cocok dengan Nabi, tidak cocok dengan sunnah Nabi itu. Berikutnya Ibnu Mas'ud hari kedua ikut sembahyang di belakangnya Utsman bin Affan di masjid, sekarang Masjid Khaif itu. Ya, Utsman tetap tidak jamak, tidak kok. Selesai sholat, Ibnu Mas'ud didesak oleh konco-konco. Loh, zaman datang ke sini kan untuk membenarkan Utsman yang salah, yang tidak sama dengan sunnah Nabi. Apa jawaban Ibnu Mas'ud Pak? Bertengkar itu jelek. Saya senang jawaban ini. Bertengkar itu kan enak toh. Ya udahlah kamu. Utsman punya dasar sini, monggo lah. Bertengkar itu kalau sudah menyangkut fikih, hukum-hukum itu memang selalu ada perbedaan pada sudah mah yang diyakini sudah. Kan enak ngeten Pak. Lapo gegeran. Monggo sing nawa itu monggo, gak nawa itu ya monggo. Wingi traweh misalnya poso, sampean setu apa minggu? Aku setu, aku minggu. Sing lucu aku ora setu, ora minggu, aku ora poso. Ini nanti dikhawatirkan ini hari raya tidak sama lagi Pak. Ya muka-muka bodoh. Tapi mau nggak bodoh biasa lah ya, kemarin lah apa-apa lah. Yang penting kusialai bodoh lah gitu lah. Jadi Bapak saya kira ini pengantar surat Al-Muzammil. Jadi surat itu turun ketika orang-orang Quraisy ingin menjatuhkan martabat Nabi. Intinya bagaimana orang tidak mengikuti Nabi, Nabi harus diberi julukan yang jelek-jelek. Datang Jibril, tidak usah takut. Kum, sembahyang aja malam dekat Allah. Qumil laila illa qalila, ya, niswa wa ingkus minhu qalila uzid ali wa rattilil Qur'an tartila dan selanjutnya. Ibu bapak, ada nabi, ada rasul. Kalau rasul jelas 25. Kalau rasul otomatis nabi.
Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau dia rasul itu punya kewajiban menyampaikan risalah pada umatnya. Lah yang 25 mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul. Nah, jumlah nabi berapa? Tidak ada yang tahu. Beberapa tafsir, beberapa hadis menyebutkan kayak Nabi Khidir misalnya. Tapi Quran menyebutkan banyak lam naqsushum kata Allah. Banyak nabi yang tidak sebutkan. Makanya saya termasuk yakin Sokrates nabi, Bu. Sokrates lahir 400 tahun sebelum Nabi Isa. Dia kan minum racun. Sebenarnya Sokrates itu kalau ditanya, kan karena sering mengkritik di Yunani kan dewa banyak Pak, dewa-dewa itu. Patung-patung lah. Namanya di Arkopolis, saya pernah ke sana ke tempat itu. Termasuk gedung demokrasi pertama. Sebenarnya yang membuat dia minum racun kan karena dia meracuni anak-anak muda, karena dia punya semacam pesantren gitu, kampus yang pengikutnya anak muda, yang mulai tidak percaya dengan patung-patung itu. Dia mengatakan Tuhan satu, tidak bisa. Ya dia suruh merubah keyakinannya kan tidak bisa, makanya harus minum racun. Kalau orang mengajarkan satu Tuhan, tauhid, apa bukan Nabi? Maka Sokrates itu kan banyak, kalau di Fakultas Usuludin, kalau di UIN itu kan ada jurusan perbandingan agama. Sekarang dirubah namanya studi agama. Jadi saya termasuk ya, kalau dia meyakini bahwa itu bukan Tuhan, itu patung-patung buatan sendiri kok Tuhan. Loh, pada orang waktu itu keyakinannya sama dengan India sekarang toh, Dewa Krishna, Dewa ini, Dewa ini. Anak muda di India mulai gak percaya Pak. Sing bener ya Islam akhirnya, Tuhan ya kul wallahu, itu yang betul. Apalagi di Amerika, di Eropa sudah mulai anak muda tidak percaya Tuhan kok disalib, Tuhan kok dibunuh. Logika kan tidak bisa terima Pak. Makanya tunggu aja survei internasional, insya Allah 2026 ada yang berpendapat 2029 jumlah umat sekarang udah mepet jumlah beragama itu. Dulu Kristen Nasrani, sekarang udah kita kan udah 23%, Nasrani tinggal 24%. Udah, dan itu bisa disurvei tiap tahun Pak. Itu pekerjaannya anak-anak ilmu penelitian kuantitatif, dan saya yakin itu semua dengan karena Quran benar, dan Nabi ketika memberi contoh orang yang sabar tadi, tidak mudah marah. Itulah rahmatan lil, bukan marahtan lil alamin Pak. Maka pemimpin kok apa marah? Kan di Nabi rahmatan, bukan marahtan. Dibenci, wah dilempari batu di Taif itu ya Nabi dibunuh aja, kata Jibril tidak usahlah didoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lah kesabaran Nabi itulah yang membuat alhamdulillah Islam kan dari segi jumlah kan apapun orang mengakui makin hari makin banyak, insya Allah. Jadi jumlah Nabi berapapun kita tidak tahu Bu. Jadi setelah antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan 500 tahun Bu. Nabi Adam, Nabi Idris itu 1000 tahun kurang lebih. Ada, panjenengan bisa klik gitu, ada di Google itu, klik, ada jarak Nabi. Saya tidak hafal, terus orang tidak hafal, tapi kurang lebih lah Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu kurang lebih 500 tahun. Nabi Isa, Nabi Musa juga sekian. Tapi kan Rasul Bu, di samping itu kan masa Nabi-Nabi. Kayaknya setelah Nabi Musa, Nabi Harun, kan ada Nabi Samuel, Pak. Samuel, Nabi, banyak nama-nama itu di seorang Nabi, cuma dia tidak dibawahi syariat. Jadi nabi-nabi yang tidak Rasul itu syariatnya mengikuti Nabi sebelumnya. Termasuk bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh. Menurut Quran kan wa ma qataluhu wa ma sholabu walakin syubbiha lahum. Jadi tentara-tentara Romawi waktu itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalibnya, tidak dipaku gitu, tapi diserupakan dan Nabi Isa diangkat ke langit. Wa rafiuka, diangkat.
Dan menurut riwayat memang nanti Nabi Isa sebelum hari akhir datang meneruskan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlah Nabi sebenarnya tidak ada yang tahu. Tapi bahwa di antara misalnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, banyak Nabi, banyak. Beberapa riwayat kata, Bu. Cuma mereka pasti tidak membawa syariatnya mengikuti Rasul sebelumnya. Menurut keyakinan kita jumlah Rasul sekaligus Nabi ya selalu itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Dan dari 25 itu yang 15 memang ketepatan Allah, itu kehendak Allah loh Bapak Ibu. Memang keturunan Nabi Yakub tadi, mulai Yusuf, Ayub, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, Sulaiman, terus sampai Nabi Isa alaihissalam kan 15 berarti. Selawe dijupuk 10 kan 15 berarti. Sing boten keturunan Yahudi berarti kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Muhammad. Berarti yang 15 memang auladu Yakub, keturunan Nabi Yakub itu Yahudi. Dan mereka akhirnya bangga dan yakin bahwa seorang nabi itu harus orang. Nah kan tidak bisa. Nek sakarmu dhewe ngono iku. Angel tuturane angel. Lah itu Gusti Allah kok. Kalau memang Allah nyebutkan di Quran juga sering wa faddalnahum alal alamin. Allah memang melebihkan keturunan Nabi Yakub itu dibanding kelompok yang lain, wa faddalnahum alal alamin. Buktinya apa Allah melebihkan keturunan Nabi Yakub dibanding kelompok yang lain jadi Rasul? Di Taurat juga begitu, di Injil juga begitu. Tapi itu kan kehendak Allah. Dan mestinya karena kelompoknya, keturunannya itu banyaknya jadi Rasul, kan bersyukur, aja tinggi sombong. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, cocok, yang tidak cocok satu. Loh sayang, Nabi itu harus keturunan Nabi Yakub. Dia tidak nyambung Yakub, berarti pembohong dia. Itu kan sakar BDW, Pak. Ya memang Israel kan sakar BDW. Saya kira begitu Ibu Bapak. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, masalah fidin wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan khalaqah, istilah Nabi kan gini, khalaqah zikir ta'lim ini, hati kita menjadi nafsul mutmainnah. Sabar, dan yang penting sehat walafiat, rumah tangga kita barokah, rezeki panjenengan barokah, umur panjenengan barokah, anak-anak kita saleh dan salihah, dan sewaktu-waktu kula lan panjenengan meninggal dunia Allah paring takdir husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil alaina kull asir. Bijahil bashir wa nadhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.